Hari ini gue akan ngobrol dengan stand up comedian Randika Djamil yang akan mau bikin special show-nya dia. Let's go, mari kita ngobrol-ngobrol. Dika, apa kabar? Apa kabar Dika? Gue Dika juga ya, bener juga. Katanya lo mau nyamain pakai topi. Tadinya gue mikir kayak Ternyata. gitu. Jangan Dit. Kenapa? Gue tuh udah pernah ketukar masalah kerjaan sama lo. Oh, gitu? Lu gak tahu kan? Gimana cerita? Pernah ada yang ngabarin gue, nanyain, Mas Dika, ya tanggal segini kosong. Oh kosong kata. Boleh ya? Boleh. Tapi kita rate-nya cuma segini. Oh ngasih rate dong. Oke. Kaget saya dengan rate-nya. Kok gede? Oh, padahal ngomongnya cuma segini. Iya. Oke. Terus gue kan bingung kayak, kenapa ya lu nanyain gue? Ini buat stand up? Enggak mas. Ini Mas Dika jadi pembicara. Oh jadi pembicara tentang stand up. Siap. Tentang stand up? Oh bukan mas. Oh, tentang apa? Bedah buku. Oh ini udah mulai salah nih. Tolong ini udah mulai salah nih. Saya udah mulai mencium bau-bau salah nih. Saya belum pernah bikin buku katanya. Maaf mas, bedah buku? Iya jadi nanti kita akan ada bedah buku Mas Dika. Buku nikah kata gue. Buku tabungan gitu. Oh enggak, buku Mas Dika. Saya belum pernah bikin buku. Terus loh ini Raditya Dika? Bukan, saya mau sidik. Udah bikin salah aja kata gue. Dit, gue udah seneng Dit. Angkanya gede Dit, gue Dit. Iya. Terus kayaknya dia juga cukup kaget karena gue ngomong langsung iya. Oh. Ketika ditawarin angkanya segini. Oh iya udah gak apa-apa. Dia pun juga kaget. Dia pun kaget. Tapi dia mungkin kayaknya oh alhamdulillah dapat Radit dengan harga 7 juta. Terus tapi ternyata salah. Tapi lo gak datang bedah buku gua gak berarti? Hah? Nggak lo ambil aja. Enggak. Gue sih tadinya mau gitu aja kan. Kan? Saya bisa kok bedah. Saya bedah buku apa aja nih. Kita belah dua ya. Kita bedah nih. Kita belah dua. Terus kita langsung lihat. Kita lihat huruf per huruf gitu. Gue juga pernah disalah sangka orang. Lo kan masih mending ya. Dika kan. Iya. Gue lagi di Ion waktu itu. Ion di BSD. BSD. Nah itu tuh zaman Ion baru buka. Oke. Dan dulu tuh ada setiap sore sushi murah pak. Jadi kayak kalau udah sore udah mau tutup. Oh ada diskon. Ada diskon. Iya benar. Nah gue suka beli tuh dulu tuh nyari diskonnya kan. Datanglah gue. Pas lagi jalan di Ion, ada yang manggil dari belakang. Bang gitu kan. Terus gue nengok kan gitu. Gue senyum gitu kan. Saya bilang Bang Kemal. Salah orang gitu kan. Terus gue jalan kan. Nggak salah orang gue bilang gitu kan. Gue jalan. Bang Kemal dia bilang, salah orang gue bilang, alah sombong banget loh. Dia bilang gitu, dikira gue pura-pura. Bukan itu. Pertama dari nama aja udah beda. Betul, setuju. Iya kan? Kemal juga sama gue. Itu kan beda banget gitu loh. Dia tinggi banget apa segala macam. Dia Arab banget maksudnya. Oh, ini beda jauh banget dong. Iya, pernah tuh sekalinya tuh. Sama pernah sih beberapa kali juga gue disangka orang lain. Tapi gue jadi ingat soal Kemal nih. Kenapa nih? Ini gue mau nanya lo aja nih, klarifikasi aja nih. Nanya gue lagi. Gue baru dapat gosip nih. Apa tuh? Dan udah lumayan nyebar sih. Karena lo juga ikut nyebarin kalau nggak salah di potongannya waktu itu. Oh iya. Jadi gue dengar ya. Ini kan teman kita kan Kemal kan. Betul. Emang benar dia ngerebut istri lo. Mas, kalau framing gak usah terlalu jauh mas. Gak bener gak? Mas kejauhan mas. Itu kan Yuda Keling yang bilang. itu Yuda yang bilang. Itu karena Yuda aja ditanyain kenapa sih itu si Kemal katanya. Iya katanya ngerebut istrinya Kang Dika. Tuh, enggak. Bener kan berarti kan? Enggak itu. Enggak usah direbut. Gini, kalau enggak ada asap tanpa api dong. Benar. Iya kan? Benar. Yuda Keling ngomong kayak gitu di podcast, berarti ada sesuatu gitu. Ada sesuatu yang salah dengan otaknya memang. Kalau itu mendingan jangan nanyain ke gua, tanyain ke Yuda. Karena kan yang ngasih statement Yuda bukan gua, Dit. tapi kan dia ditanya Mas Banyu ya. Iya, Mas Banyu. Yang dulunya di iPod. Iya, kan, benar. Ditanya kenapa podcast Anjur bubar. Terus kata Yuda dia ngerebut istri gua. Kenapa dia ngomong gitu kita juga nggak tahu. Aneh. Yuda Keling juga kenapa ngomong gitu kita nggak tahu. Gua nggak tahu tingkat logikanya lewat mana ya. Itu kan ada lompat logika berarti dong. Iya. Kenapa dia bisa langsung mikirinnya ngerebut istri gua? Iya betul kan? betul. Yang mana kan nggak usah gitu. Tapi dia nggak klarifikasi juga kan? Nggak. Ke si Mas Banyu kan? Nggak. Dia cuma bilang dia ketemu di sebuah acara. Kenapa si Kemal ini keluar dari podcast Anjur? Ya dia ngerebut istrinya Randika Djamil. Iya benar. Terus si Mas Banyunya, oh gitu ya.
kenapa dia percaya maksud gue? Itu juga adalah obrolan yang aneh dua orang dan nggak pernah dibenerin sama Yuda kan? Sampai akhirnya itu tayang kan. Sampai tayang kemarin. Yuda Keling lo ada aja lo. Bikin gosip. Emang framingnya kadang-kadang kalau kejauhan mas rada susah kita. Susah Newportnya. Iya betul. Gak bisa Newportnya. Si Kemal kantornya di sini dekat kantor gue juga. Kemang Timur ya? Iya. Lo belum pernah main tapi ke situ? Belum. Belum pernah diajak gue. Oh, kenapa tuh belum pernah? Nggak, tapi baik-baik aja kan? Baik aja. Nggak ada masalah? Nggak ada. Kan itu cuman masalah pekerjaan ya, profesionalitas. Kita sudah tidak bekerja sama secara profesional. Tapi kalau pertemanan mah nggak temenan gua. Tapi berarti podcast Ancur formasinya gimana nih? Bertiga aja udah. Terus apa ke depan nih buat podcast lo? Nggak mau nyoba ngembangin IP-nya aja lah, Dit. Diturunin ke mana kayak gitu, jadi film pinginnya. Oh, kayak agak lain. Iya, gitu. jadi series. Udah sejauh apa? Udah ada skrip kah? Ini baru ngomong gitu sekarang. Oh, baru kepikirannya di sini. Pas banget ini lu nanyain. Akhirnya gue kepikiran deh. Nah, tapi gue mau ngomongin soal special show lo nih. Ya. Laki Abis. Itu apa nih? Lo mau bikin show apa, Dika? Gue bikin special show lah setelah 13 tahun stand up. Sebenarnya kan dari 2014 gue pingin bikin. 10 tahun yang lalu tuh. Itu setelah Suci berarti. Benar. Lo kan personal lo anak motor dulu. Iya. Nah, terus abis itu ngondek. Jadi 2014 ini lo udah nyadar nih. Udah nyadar. Oh, ini kayaknya gue bisa nih bikin spesial soal ngondek. Soal itu. Kenapa? Soal kelihatannya laki, tapi ternyata nggak terlalu. Tapi lo kan lo laki menurut gue. Betul. Enggak, maksudnya kayak iya sih. Ya, terus enggak, gue juga kenapa harus meyakinkan lu kayak betul gitu kan, udah. Maksudnya enggak itu cuma di panggung persona aja. Persona. Cuman kan cukup lumayan kuat di personanya itu ya. Pada saat itu bahkan sampai terakhir gue main seriesnya Imperfect. Kan jadi banci salon gue. Itu memperkuat lagi sampai ada yang percaya bahwa gue beneran ngondek. Itu menyebabkan apa dalam hidup lo? Oh, banyak sekali. Apa misalnya? DM aneh. Apa tuh DM? Oh, kabar gitu. Fotoin. Pap gitu. Yang bener. Ya elah, Dit. Serius? Tapi enggak gue simpen ya. Jangan lu tanya mana liatnya gitu. Gue tidak gue simpan karena saya pun takut. Jadi wallpaper juga enggak. Sempat 2 hari lah. Gimana cara orang ngirimin nih? Ada intro dulu nggak? Nggak ada. Mau lihat nggak? Nggak ada. Langsung aja. Langsung kirim halo aja. Gitu. Halo langsung kirim. Tanya, ya halo, terus tiba-tiba suka nggak sub yang punya saya gitu? Kaget gua. Kalau jatuh aneh. Iya, makanya gua juga tadi udah kaget dit gua. Iya, kaget gua. Itu enggak ada itu kan biasanya kalau lo halo, apa kabar? Salam kenal. Enggak, gue gak pernah. Oh ya, bukan maksud gue gak pernah ngirim, gak pernah. Biasanya kalau lu gue biasa nyanyi dulu sih. Baru gue kirim. Kan kalau orang kenalan, kita kan nggak tahu siapa kan. Di DM biasanya, halo bang, kenalin gue, biasanya kayak gitu. Ini nggak ada, langsung aja. Aneh banget ya. Iya. Gitu. Gue ngelihat loh, ini termasuk ini juga ya, pelecehan juga kan pasti kan. Gue ngelihat banyak yang teman-teman cewek itu artis-artis juga banyak yang ngomong tuh di podcast di mana-mana pernah dikirimin apa segala macam. Maksudnya motivasinya apa juga gitu? Iya gak sih? Buat apa juga gitu? Gue juga masih bertanya-tanya. Ngapain lo ngirim-ngirim gak jelas banget anjir? Jangan bercanda ya, teman-teman. Ini boleh, bercanda. Kalian nonton Randika Jamil apartemennya di Kuningan. Jangan Dit. Tapi kan ada juga orang-orang yang memang senang dengan itunya kan. Nggak ngerti gue. Ngedapetin kesenangan terhadap itu. Oh dengan ininya, dengan. Iya, dia ngebagiin itu. Dapat kesenangan. Iya. Oke. Gitu. Tapi lo cek profilnya nggak? Misalnya lo dapat fotonya terus kayak, ih ini orang apaan sih? Kayak gimana sih orangnya? Lo cek profil nggak? Ada beberapa yang gue cek. Rata-rata kayak apa? Apakah pekerja kantoran? Biasa aja. Jadi macam-macam ya. Ada yang kerja kantoran, ada yang macam-macam. Ini berapa? Berapa banyak yang lo terima? 2 tuh udah lebih dari macam-macam kan? Lebih dari 2 maksudnya. Lebih dari 2. Lebih dari 2 kan udah macam-macam dong. Ya apa aja? Profesi. Pekerja kantoran ada. Kantoran ada. Jadi tapi kelihatan kayak di foto-foto dia tuh kayak posting biasa aja. Posting biasa aja. Berarti mungkin ada di sekitar kita dong orang-orang yang suka ngirim-ngirim gitu. Bisa jadi. Anjir serem sih. Iya.
Ya kayak kaget aja kan, gue juga nggak pernah segitunya. Itu efek buruk dari lu personanya ngondek itu. Foto-foto kayak gitu didapatkan mulai dari series kah, imperfect film, atau pas lagi stand up juga udah mulai orang ini? Nggak, pas lagi dari stand up sih nggak, karena udah tahu kan itu hanya persona aja, di luarnya mah nggak. Tapi yang imperfect ini? Iya lumayan karena mereka cukup lumayan yakin kalau gue tuh beneran ngondek gitu. Yakin, saya yakin itu. Kalau selain foto keluarga gitu kayak Dika kamu ternyata gitu ya gitu, enggak? Enggak. Karena lu udah nikah juga kan? Iya, gue udah punya nikah. Anak juga kan? Iya, walaupun tidak membuktikan apapun sebenarnya ya. Emang gitu, Dika? Gimana? Banyak yang kayak gitu. Ceplosan. Oh iya, itu tidak membuktikan apa-apa juga sebenarnya. Benar. Cuman setidaknya kan untuk status sosial lu sudah diakui bahwa udah punya anak 2. Beneran laki nih. Tapi berarti keluarga enggak ini? Enggak ada. Kalau di jalan di apa segala macam? Ya masih ada aja yang ngondek dong bang fotonya gitu. Ada nggak? Ada. Masa? Ada. Bang yang centil dong, gak yang centil. Enggak, yang bener. Anjir aneh banget. Iya emang gitu dia. Diajak foto terus. Dia diajak foto. Lebih centil lagi dong gitu. Bang yang unyu gitu. Yang unyu. Terus lo gimana? Ya gue ikutin. Oke. Nah tapi kenapa setelah 10 tahun itu kan 10 tahun ya? Ya. 10 tahun terus lo dapat efeknya tuh, ada dikirimin foto, disuruh unyu segala macem ya. Nah ini kan 2024. Kenapa masih mau ngomongin itu? Lu kan padahal lu udah podcast Ancur lah. Iya. Makanya gue kan bikin si nama show-nya Laki Abis kan. Sebenarnya itu kan buat dualisme makna aja. Oh gitu. Bisa bacanya lu bisa laki abis, laki banget, atau lakinya abis. Oh oke. Artinya? Yang karena gue juga punya sisi yang laki banget juga gitu. Ada hal banyak yang sekarang sampai saat ini orang tahu kan sisi ke cewek-cewekannya, persona yang sering gue liatin ya. Padahal di balik itu juga, ya gue berantem pernah, geng motor pernah, mukul orang pernah. Lo pernah mukul orang? Pernah, mukul supir angkot pernah. Oh iya. Apa itu lagi kayak mau turun? Apa gue pukul ya gitu? Enggak, itu mah kan itu iseng banget sih. Ada orang iseng banget. Kan gue nggak tahu lo ngapain mukul supir angkot. Siapa tahu pas mau turun. Pukul dulu kali ya gitu. Enak juga nih mukul supir angkot hari ini misalnya gitu. Kenapa? Gimana ceritanya? Lagi di jalan diserempet. Lo lagi jalan? Gue lagi naik mobil. Naik mobil apa motor lo? Mobil, oke. Gue lagi naik mobil. Terus? Nyelip keserempet. Gue kejar, gue salip, gue silangin mobilnya depan angkot, gue turun. Ini di Bandung berarti? Di Bandung. Terus dia ngapain? Iya. Dia turun juga? Dia enggak. Oh. Terus lu tabok aja udah? Iya udah gue tabok terus gue cabut. Anjir. Terus gue maki gitu kayak. Tapi lu nggak takut berantem? Enggak. Emang nggak takut berantem ya? Enggak. Gue tuh nggak pernah berantem gue seumur hidup gue. Seriusan lo? Pukul-pukulan ya? Iya. Tunggu gue inget dulu ya. Enggak sih. Karena tawuran aja gue kabur kan. Tawuran kan gue kabur naik bajai itu sampai dicariin kakak kelas kan. Padahal bajanya kekejar sama orang lari nggak? Gue cuma gini doang kan. Gitu. Gue dicariin tuh sama kakak kelas gue. Oh iya. Siapa itu yang kemarin lari naik bajai itu bikin malu aja. Karena kan diliatin sama sekolah lain kan. Ada satu anak SMA 70. Nggak pernah gue berantem. Karena gue ngerasa kayak bisa mati gitu. Iya gak sih? Iya. Kan lu gak pernah tahu. Ya bener kan Yo? Bener kan Yo? Lu pasti bisa mati kan? Betul. Karena maksudnya pas lagi mukul serangan jantung gitu ya bukan bisa. Kita gak pernah tahu apa ya bakal terjadi seperti apa. Iya betul. Gak bisa diprediksi. Gue dulu karate gue. Nah tuh padahal lu punya bela diri Dit. Justru kalau di karate itu sama guru gue dibilangnya justru jangan dipakai buat ribut. Iya benar. Dan kalau karate kan ada komitenya tuh kalau lagi ujian naik tingkat ya ada kata itu yang apalan-apalannya sama ada komitenya gitu. Nah komite itu kan bener ribut tapi ada pakai body protector kan? Ada ininya. Lupa lagi gue. Enggak, soalnya enggak sekeras-keras itu sih. Emang buat ini aja gitu, komite-komitean aja. Nah, cuman di tempat itu tuh ada aturannya gitu loh maksud gue. Nah, lo kalau di jalan orang kan bisa ngapain aja kan? Iya benar. Ada mata dicolok apa segala macem. Tapi lu nggak takut soal itu ya? Lu bodo amat ya? Iya pada saat itu. Jadi sekarang kan makanya kenapa juga waktunya yang tepat gue bikin kayak gini karena sekarang umur 40 tahun Dit.
Iya ya. Udah 40 tuh udah lebih mikir gue. Bener-bener. Iya, kalau gue ribut sama supir angkot, anak gue gimana nanti gitu. Bener-bener. Jadi mendingan sama supir bajai. Nah, lebih mending supir bajai. Iya. Kan supir angkot ntar kalau yang naik angkotnya juga ngerasa kesinggung kan gue ditampolin. Bener. Bajai paling 2 orang di belakang. 2 orang. Itu juga biasanya ibu-ibu. betul. Pulang dari pasar. betul. Paling ditampol. Iya, tampol sereh gue. Tapi itu poin yang menarik tuh. Umur 40 tahun memang kita udah gak nyari ribut sih. Orang terserah mau ngapain aja, mau segala macam bodo amat gitu. Nah, yang anak-anak muda ini, Tio nih misalnya. Kenapa Tio? Malam-malam di Kemang mau ngajak ribut orang. Keren. Iya. Keren. Urusan mobil. Keren. Urusan mobil. Oh, gitu. Sampai diancam mau diviralin. Ancamannya berantem apa viral nih? Gak tahu gue cuma diceritain dong sama mereka. Gitu. Gue lagi ke kantor, terus Tio sama siapa ya? Fadil, lu ya? Oh iya kalian nih, mereka berempat. Oh, oke. Bang kemarin kita hampir ribut bang. Wis, sebuah pencapaian. Ribut loh bang gitu. Gue cuma lagi duduk dong. Kita hampir ribut loh bang gitu. Oh gimana tuh gitu. Ternyata di Kemang. Di Kemang apa orang mabok ya? Jadi mereka lagi nyetir mobil kantor soalnya. Oh, oke. Ya mobil kantor kan. Lagi naik mobil kantor. Terus dia apa kiri kanan nih? Enggak, dia masuk ke jalur kita. Oh, masuk ke jalur. Lawan arah. Oh, mau adu banteng gitu jadinya kayak mau adu banteng. Oh, jadi ini di depan terus dia muter balik dia gini. Enggak, Mas, rada susah sih. Jago. Dia kan apa? Fast and Furious, sempat syuting Fast Furious ya? Vin Diesel. Oh, berantem sama Vin Diesel. Mereka mau berantem sama Vin Diesel. Ngepot ke belakang. Tapi kan kalau cuman enggak ya. Itu bahaya ya berarti ya. Iya. Karena dia mau nabrak elu. Oh. Kita hilang kan. Apa? Hancur spion kita. Oh, jadi ketabrak. begini. Terus dia gini, jebret. Oh. I see. Ya, Terus iya spion sih. lepas. Hancur ya lepas. Oh, makanya mereka cerita. Iya. Karena mobil kantor ini. Ini Aset tanggung jawabnya perusahaan, jangan kita ya, gitu. Bener. Nggak kita jual kok bang gitu. Iya. Oke, terus patah kan. Iya. Nah mereka bawa ke pom bensin. Bawa, lo kalau nggak salah gitu kan. Iya, kita Dia mereka kejar, ditahan di pom bensin. Gue ada videonya. Itu yang video siapa sih? Fadil ya? Fadil. Videoin. Tapi yang ribut Tio. Sebentar kamera gini. Kamera goyang. Tetap deg-degan. Gemeteran. Ternyata mabok ya? Apa gimana sih? Mabok ya? Mabok tapi ngomongnya juga nggak bener ya? Iya bang, ini aja bang gitu ya. Pas tabrakan muntahnya juga muncul. Anjir lucu banget. Gimana sih? di mobilnya tuh banyak. Oh, kebuka. Kaca dia kebuka. Oh, kaca dia kebuka. Spion kena. Spion ketabrak. Aduh, Anjir goblok banget. Anjir lucu banget lagi tuh. Lagian orang gila sih ya kalau mabok-mabokan nyetir sih Iya. tolol sih menurut gue. Iya, betul. Ngapain lo mabok-mabokan nyetir? Cuma di Kemang tuh sering. Makanya gue jarang keluar rumah malam-malam, apalagi kalau malam Minggu ya. Kalau lo gimana? Kalau di masih ribut kayak gitu enggak ya? Enggak sih kalau sekarang mah ya. Kalau dulu sih pasti diributin, Iya, pasti iya, berantem. iya. Kalau sekarang udah enggak, udah mikir lah. Sekarang naik motor di atas 120 aja deg-degan gua. Dulu lo ngebut-ngebut aja. Iyalah. Dulu pernah naik motor nggak pakai rem, nggak pakai lampu, turun dari Lembang ke Bandung. Lembang itu kan yang Atas. Ciater kan? Iya betul. Turun Lembang turun. Itu kan jalannya turun ke bawah kan? Oke. Malam-malam. Itu temen gue pernah masuk jurang soalnya di situ. Memang banyak kejadian meninggal orang di situ. Wah itu serem banget tahu. Soalnya gue liat videonya temen gue. Lagi nyanyi tiba-tiba melayang gitu. Ini musibah tuh. Ini nggak apa-apa diketawain dit. Nggak, Orangnya gue nggak nggak apa-apa. ketawain kan lu yang ketawain tadi. Gue nggak ketawain. Orangnya selamat masih Oh, ada. ya, Giginya alhamdulillah. patah segala macem. Cuman Terus dia ngasih ke gue videonya dia bilang, Bang Radit harus ini anaknya masih ada nih. Oh, oke. Dia kerja di film juga. Oh, oke. Bang Radit mau lihat gak video gue pas masuk ke jurang? Dia bilang, yang bener lo gitu. Iya ini nih, lihat nih, bener. Dia lagi ketawa-ketawa. Gitu. Terus masuk ke jurang. Ya gimana temen lo? Semua selamat, tapi giginya pada patah. Iya, gigi aja yang patah. Gigi patah. Naik motor. Naik mobil. Wah, Mobil masuk nyurusuk gitu. iya, Bahaya banget. iya bahaya memang. Tapi mereka nggak mabok nggak apa gitu.
Nah dia cerita itu karena ini agak aneh sih. Ingat nggak kita pernah pulang dari Ciater? Jadi gue pernah ngajak dia mandi bareng. Lu sadar nggak itu terdengarnya lumayan rada aneh, Dit? Enggak, gue bisa jelasin. Oke. Karena dia orang Bandung. Suatu hari gue di rumah kan. Pokoknya gue ada project bareng lah sama anak ini gitu. Di rumah gue kayak pengen mandi deh gitu. Nggak, dengan lu bertanya kayaknya pengen mandi deh, kan lu tinggal masuk ke kamar mandi. Nggak, kayak pengen berendam gitu. Beda. Oke, pengen berendam. Karena dulu di Ciater di Bandung itu tempat gua sama keluarga gua liburan. Oke. Yang pemandian air panas itu loh yang di atas itu betul. kan. Nah karena si teman gue ini orang Bandung dan dia sempat ngobrol lah pas ketemu dia, kapan-kapan nyobain lagi bang Ciater gitu kan. Terus akhirnya suatu malam itu pas gue lagi suntuk tuh, lagi kayak belum malam sih, masih sore-sore gitu ya. Kayaknya kalau misalnya di rumah kayak mager juga kali. Apa gue ke Ciater ya? Nah gue kontak dia, mau barengan nggak? Gue bilang gitu. Rendeman di Ciater. Ada kayak gitu. Nggak, tapi dia ngajak temen nih. Oke. Jadi kita 4 lagi Berendam bersama-sama. Dan itu jam-jam aneh gitu, jam 11 sampai jam 12 gue. Tapi lebih enakan gitu kan, bukan? Sepi banget. Enak banget. Nah pas pulang kita nyanyi-nyanyi juga, naik mobil, gue nyetir. Oke. Udah, tapi selamat. Nah itu gara-gara itu. Jadi dia cerita sama Dia lu. cerita. Oke. Ingat gak dulu kita kemarin tuh gue gitu juga, tapi masuk jurang bang gitu. Tapi memang gue inget banget, itu gelap nyampur-nampuran pak. Dari atas yang Lembang itu kan, itu kan gelap banget. Iya memang. Sampai harus lampu jauh gitu. Iya. Yang Dan kaget belok-belok kan? Belok-belok. Iya. Yang kaget kalau ada mobil lain ini kan, masuk tiba-tiba terang gitu. Nah itu emang bahaya sih. Itu. Nah lu ngapain di situ? Uji nyali aja, nyobain, ngetes mental. Tanpa ini apapun. Enggak. Tanpa motivasi apapun. Kayak seru nih kalau gua ngegas gitu. Wah gila sih. Masa muda ya. Iya, masa muda. Gue pernah nabrak tukang becanya terbang. Gua pernah. Kayak di film Dono gue pernah ngalamin beneran, Dit. Mundur lagi gak deh? Terbang. Gitu. Ngapain lo nabrak tukang beca? Gue lagi naik motor di arah, ini udah sebelum Lembang yang jalan mau bisa nembus ke Cimahi. Jalannya memang turunan kayak gitu juga tuh, sama turunan. Gue tuh memang bermasalah dengan rem motor gue memang ya. Jadi rem motor gue tuh nggak ada. Tapi belum. Rem motor nggak ada, tapi tetap lo pakai buat turunan. Bagus. Terus gitu. Terus habis itu lagi turun gini. Jadi arah sebelah sini turun ke bawah, turun ke bawah. Jadi pas banget di cekungannya. Jadi artinya ada 2 jalur. Betul. Dari sana kan ada yang ke sini, dari sini ke sana kan. 2 jalur cekungan gitu. Terus gue lagi turun, ketawa-ketawa sama temen gue. Tiba-tiba dari sana ada tukang beca turun juga. Lagi turun dari sana, kita turun dari sini. Di jalur yang lain kan? Iya, di jalur lain. Dia sama kayaknya rem bermasalah juga. Entah kenapa hari itu kayaknya semua orang remnya bermasalah deh kayaknya. emang lagi kebetulan aja ya. Hari rem blong sedunia katanya ada itu tuh namanya. Betul. Jadi pas turunan gitu, gua blong, dia blong. Dia bawa di dalam becanya, di depan becanya rumput. Kayak buat ngasih makan kuda. Abis ngarit kali. Jadi penuh gitu. Tahu kan, kebayang ya? Jadi dia turun, gua turun. Wah. Nah dia kayaknya lepas rada hilang kontrol. Karena kan turunnya. Emang turunan. Iya, turun dia remnya blong kan. Nggak, kok bisa pas banget. Iya, gua nggak tahu, Dit. Lu bisa. Emang gua gini kan? Setting kan nggak lagi syuting. Yo beca turun kan, nggak gitu. Iya, tapi kok bisa pas? Nggak ngerti gua. Oke, terus. Dia udah turun, dia turun. Nah dia mulai hilang kontrol tuh. Jadi dia gitu. Nah dia mau masuk ke jalur gua. Nah gua panik. Gua nggak bisa rem. Gua nggak bisa ngerem. Gue udah engine brake tuh, diturunin ke gigi 1. Jadi udah makin pelan lah seenggaknya motor gue. Tapi kan tabrakan tidak bisa dihindarkan. Iya. Saya dan teman saya masuk ke dalam rumput. Bluk. Becanya naik, abangnya terbang. Iya gitu. Wah ini parah sih. Lucu banget, abangnya nyangkut di pohon. Yang bener. Beneran. Abangnya nyangkut di pohon. Anjir kayak di film anjir. Gitu, makanya kayak di film. Beneran Sindono, gue ketawa dalam rumput gitu. Pernah ngerasain ketawa dalam rumput? Ketawanya mendem. Ketawanya mendem. Gitu, ketawa dalam rumput. Gitu. Oh itu gak kenapa-napa tuh. Alhamdulillah gak kenapa-napa. Cuman dia minta tolong diturunin aja. Bahaya banget. Bahaya banget anjir. Ya iyalah, SMA itu.
Oh. SMA. Tapi dia nggak marah abangnya. Enggak, karena Lucu. orang abangnya dia tuh gini, Kang, punten Kang, turunin Kang. Abangnya juga mikir suatu saat gue cerita di podcast kali ya. Gantian. Kata si abang lumayan nih. Iya. Ih, anjir aneh banget. Terkocak sih yang gue, anjir ini beneran Berarti lo dulu laki banget. Ternyata. Iya. Banyak kegiatan-kegiatan laki. Iya. Cewek. Kalau laki banget kan gebetan pasti banyak gitu. Gue tuh banyak ngegebet, ngedeketin cewek banyak. Terus tiba-tiba ngilang gitu. Waduh, ghosting. Enggak juga. Tapi gue tuh sering akhirnya banyak ditolak gara-gara itu senang bercanda aja. Oh emang gitu? Kalau terlalu sering bercanda malah cewek nggak mau? Iya, malah disangkanya bercanda. Gue pernah nembak cewek, terus disangkanya bercanda. Karena? Karena lo setiap sama dia lo ngelawak. Iya, bercanda aja. Kalau ketemu dia bercandain gitu. Taunya tiba-tiba mau gue tembak. Gue bawa bunga di kantin sekolah, gue nembak dia. Lo bilang apa? Mau nggak jadi pacar? Mau nggak jadi pacar aku? Terus kata dia, bercanda terus kamu mah. Lucu, lihat ini dia lagi bercanda. Sedih banget. Wah, itu tuh di situ gue kayak iya kata gue. Memang bercanda gitu. Diterusin. Iyalah gue terusin. Malu. Kalau enggak kan malu banget. Tapi abis itu nangis kok. Memang. Iya. Ini SMA itu. SMA. Sedih sih. Tapi kalau cewek enggak ya, enggak banyak gebetan, enggak apa gitu ya. Enggak. Banyak gue tuh karena gue seneng bercanda, jadinya banyak deket sama cewek gitu aja. Oh. Cewek banyak seneng. Gue bisa ke geng cewek main untuk ngebecandain. Habis itu pindah ke geng yang lainnya gitu. Yang sering gue gunakan adalah itu. Jadi bebancian. Oh iya baru gue mau nanya tuh. Berarti lo ngonek-ngoneknya ini udah dari dulu? Dari kecil kayaknya Pak. Saya Pak. Emang iya? Kayaknya gini. Ini yang gue pengen ceritain. Dan gue sempat pernah cerita. Bokap gue juga kan nge-MC. Bokap lo nge-MC? Iya kan pelawak ya kalau nggak salah. Nah dia juga kalau lagi nge-MC, dia tuh seneng bebancian. Oh, jadi maksudnya lo meniru? Kayaknya ya, dari kecil tuh gue sering diajakin nonton bokap gue nge-MC, bokap gue event gitu tuh gue suka ikut. Suka tuh. ada. Jadi kayaknya ke-record di kepala gue. Oke. Oh kayaknya kayak gini nih gitu. Karena ini gue lihat di sini nih. Anak seorang komedian, presenter senior, Haji Bolot. Bukan ya? Mali salah Tongtong, dia. saya Mali Tongtong. Tapi lo gak mau disebut sebagai anak komedian kan? Dulu nggak mau sih. Dulu tuh nggak apa ya? Nggak, ada beban tersendiri aja. Apalagi gue masuk ke dunia entertain juga. Gue jadi penyiar gitu. Jadi, berarti dari SMA udah masuk? Pas lagi kuliah. Oh. Pas dari SMP tuh malu. Kayak punya bokap pelawak. Tuh malu. Anjir. Iya. Malu tau? Kenapa malu? Malu gue gimana nih? Iya. Udah mulai mikir kan? Iya. Malu karena bokap gue sering ngelawak, bokap gue sering bercandanya kayak gitu. Terus di panggung? Di panggung. Di TV? Di TV. Jadinya kan orang suka, bokap lu pelawak lu gitu ya. Lu merasa lu punya gen melawak dari bokap? Apa enggak? Secara gue baru sadarnya ketika memang gue udah terjun ke dunia entertain. Dulu tuh gue nggak mau gue. Pas kecil? Enggak. Karena anak gue, ini semua orang bilang dia nurunin bakat komedi gue. Gue aslinya nggak komedi, masalahnya itu. Gue nggak ngelucu setiap hari gitu loh. Maksudnya gue diem aja. Ya, lo tau gue kan, gue pendiam aja gitu sehari-hari. Tapi anak gue ini ngelawak mulu. Kayak nama orang selalu diplesetin. Jadi ada temennya Anissa, timnya Anissa namanya Cici. Jadi dipanggil kan si Aca nih ya, yang anak gue yang kelihatan nih. Dibilang, "Hai Aca, apa kabar?" "Hai, tante cucu 3 tahun Pak." Udah belajar plesetan nama. Jadi apapun yang dilakuin itu juga dikomedi-komediin sama dia. Nah, itu bisa disalah-salahin, diapa-apain gitu. Ya itu memang ada gennya kali, Dit. Iya. Iyalah. Tapi kalau gua pas kecil aja nggak gitu, sementara dia kecil aja begitu, bakal seabsurd apa dia? Ngerti pas gak? Udah gede Di panggung kalau beneran stand up ya, bakal sengaco apa itu orang gitu loh. Maksudnya seaneh apa gitu. Nggak tahu juga sih gue. Tapi lo jadi komedian karena ngelihat bokap juga? Enggak. Gue tuh dulu pengen jadi PNS. Oh, nggak ada kepikiran untuk jadi stand up comedian atau pelawak atau masuk ke dunia entertain. Karena gue ngelihat bokap, gue berkaca pada bokap dan gue merasa, aduh kalau gue ngikutin bokap juga akan seperti ini juga nggak ya? Gitu. Seperti ini tuh maksudnya? Iya, kayak bokap tuh dulu bisa dibilang apa ya?
terlalu boros, akhirnya dia nggak ada saving kayak gitu loh. Oh, iya seniman lah ya. Seniman zaman dulu gitu, dia banyak ini tuh, tapi dia nggak saving, akhirnya secara keuangannya nggak terlalu baik. Itu kan juga buat gue, yang gue pingin hidupnya tenang aja lah gitu, mainan Zuma gitu. Maksudnya ada tabungan lah gitu maksudnya. Karena gitu. memang orang zaman dulu ya ngomongnya seniman itu memang ya kalau udah tua atau udah nggak produktif lo bingung juga nyarinya kayak gimana gitu kan. Sama kayak gue jadi zaman penulis kan, teman-teman gue juga ngomongnya gitu sih. Iya. Kalau penulis kalau udah tua mau ngapain gitu kan. Iya. Tapi kan zaman berubah ya. Nah, Sekarang kayak lo jadi apa aja bisa gitu. Betul, Karena betul. channelnya terbuka terus Iya. gitu loh. Kalau dulu mungkin kita harus nunggu panggilan TV, Manggung. manggung. Iya. Sekarang panggung kita bikin. betul. Iya kan ya? Betul. Tapi bokap sempat bilang bahwa udah deh lo nggak usah jadi kayak gue. Pernah Nggak gitu? ada. Bokap tuh cukup lumayan demokratis. Mau anaknya jadi apa, asal jangan Boleh. jadi, asal jangan. Bokap gue tuh cuma pesen kayak gini, jaga nama baik keluarga, itu aja. Oh. Alhamdulillah saya rusak terus. Sering sekali saya rusak. Iya. Bikin malu, bikin aneh. Gue sering. Nah, pekerjaan pertama apa? Gua Di entertainment. Penyiar. Yang dibayar ini 1.500. Anjir nih serius nih. Tahun berapa ini? tahun 1915 ya? Enggak tua banget gue. Karena Sambil 1.500. perang gue siarannya. Karena 1.500 Pak. 1.500 Pak, bener sejam. 1.500 sejam itu 2004. Wih, masih baru itu. Iya, Maksudnya nggak selama itu kan? Ya, 2004. Terakhir gue cabut dari radio di Bandung 2012, gaji gue 17.500 sejam. 17.500 sejam. Sejam. Tapi kalau 17.500 sejam, tapi kalau lo siarannya 3 triliun jam, gede Pak. Bener juga lu. Itu tuh nggak kepikiran sama gue Dit pada saat itu. Gue waktu itu seminggu 3 kali aja udah tipes gue. Gimana 3 triliun? 3 triliun jam tuh kayak banyak bener ya. Waktu itu sama Boris juga. Itu pas Beda di lagi. Jakarta. Kan gue sempat ngelihat lu di radio Jak ya apa di mana sih? Oh iya, di Jak pernah. Di Jak juga Di kan? Gian pernah. Karena gue lagi nyetir lagi apa, tuh Randika Jamil gitu. Wih, si Dika di radio nih jadi penyiar nih gitu. Tapi itu udah perkembangan baik dong. Oh, udah. Enggak 1.500 dong pasti kan. Enggak. Itu tuh 1.500 pas di Bandung, Dit. Oh. Awal pertama siaran, gaji pertama gua adalah minus 2.500. Kok bisa minus? Ya, gua ngutang. Jadi di studio di kantor radio gua dulu ada yang sering dagang biasanya. Bisa kita utangin. Oke. Kasbon dulu gitu. Oke. Beli mie, beli minum gitu kan. Udah tuh. Pas Pas gajian dikurangin. ya, dipotong kan dari situ. Ternyata gajian saya yang harus bayar. Saya bayar ke kantor. Ini gajiannya, alhamdulillah. Lah kok minus? Minus. nih, terima kasih. Berapa lama di radio itu? Di OS tuh gue 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun. Lama banget Pak. 2004 sampai 2012. Tapi artinya pada saat itu lo ngelihat angka penyiar radio segitu, tetap masih mau jadi penyiar? Nggak dalam kepala lo kayak, apa gue cari lain ya yang secara uang lebih oke gitu bisa? Nggak, karena nggak ada perbandingan sebenarnya waktu itu. Oh. Kan waktu di Bandung segitu tuh udah cukup lumayan oke lah. Oh, secara standar industri itu baik justru. Oke. Karena nggak bisa gue banding sama Jakarta ya, karena gue nggak tahu juga di Jakarta berapa. Gue nggak dapet info, jadi ya udah gue jalanin. Dan gue juga seneng dunianya ya. Oke. Dari secara pekerjaan juga emang lazimnya harganya juga segitu kan. Dan lo mungkin belum punya referensi gue ngapain lagi kali. Betul. Paling yang MC aja. Itu kan turunannya aja ya jadinya ya. Lu jadi penyiar, lu pasti jadi MC di kota, di dalam kota gitu. Jadi local heroes aja jadinya. Tapi lo sama Boris oke banget berarti, karena kalian berdua kan dari Bandung, dua-duanya stand up komedian. Itu pasti programnya lama dong. Ya 6 bulan tuh. Kenapa kok Boris berhenti? nyerah, nyerah Boris. Kenapa nyerah? Nggak bisa bangun pagi. Ya, baru kali ini orang Sunda marah. Gara-gara Boris. Nangis gue marah sama Boris. Lu marah? Marah gue, berantem gue sama Berantem? dia. Gara-gara itu? Gara-gara dia nggak bisa bangun pagi. Dia bilang, Dik kita berhenti aja, quit program ini karena gue nggak mau bangun pagi. Enggak, gue berhenti aja. Jadi dia yang mengundurkan diri. Kayaknya gue nggak sanggup deh gitu. Oh iya, maksud gue itu. Iya, Gara-gara iya. Boris ngomong gitu, makanya lo marah. Iya. Soalnya kayak misalnya, Boris,
Itu terlalu culun alasan lo gitu ya? Apa gimana? Itu kan siaran pagi waktu dulu. Siaran pagi tuh prime time-nya orang pada saat itu kan. Prime time orang tuh prime time penyiar adalah pagi. Karena pada berangkat kerja sekolah. Betul. Sama kalau sering disebutinnya adalah gerbongnya radio tuh pagi. Oke. Yang ngebawa radio itu jadi maju tuh ya karena paginya. Orang tuh banyak yang pengen jadi penyiar pagi gitu. Kok lu merelakan impian banyak orang karena lu nggak bisa bangun pagi gitu maksud gua. Kok lu menyerah hanya karena lu nggak bisa bangun pagi? Berantem tuh. Iya, terus dia nangis, terus dia bilang, waktu kuliah juga gua tuh selalu nggak bisa masuk pagi kata dia. Jadi narik ke belakang, terus kata gua, gimana ya gue ya? Nangis. Berantemnya di mana? Di apartemen. Oh, itu ketemuan tuh. Kan kita seapartemen waktu itu. Oh, gua sama Boris. Oh berarti sempat gak enakan tuh agak lama tuh ya? Yang sempat gak enakan tuh pas waktu gua lagi cuti. Gua lagi cuti siaran ya. Jadi gue balik ke Bandung tuh. Gue jam 8 pagi ditelepon sama produser gue. Ditanyain Boris mana. Terus gue bangun kayak gue lagi cuti. Iya tapi Mas Dika maaf nih, ini Boris belum datang. Hah? Jam berapa sekarang? Jam 8. Ya Allah kata gue. Padahal siaran jam 6. Jam 6. Pak ternyata dia tidur di apartemen. tapi kayaknya gue mengerti perasaan Boris. Oh, gue sangka itu gue mengerti perasaan lu dik gitu. Ternyata lu mengerti perasaan. Tapi sebagai Boris, orang yang nggak bisa bangun pagi, kayak gue ngerti deh. Tapi gimana cara lu bisa moodnya tetap ada pas pagi-pagi itu jam 6 itu? Karena kebiasaan. Kebiasaan aja. Gue kan mau udah kebiasaan siaran pagi, morning person gitu kan. Emang morning person? Sekarang enggak. Dulu ya. Dulu tuh gue seneng bangun pagi gitu. Nah Boris tuh nggak bisa. Makanya gue waktu siaran sama Boris, gue tuh bangun jam 4 subuh. Gue mandi, gue siap-siap dulu. Karena siarannya jam 6. Betul. Nah gue bangunin Boris. Proses membangunkan Boris tuh ada setengah jam. Itu dulu masih dulu. Bener. Jadi ketok lo, Bor. Udah nyaut. Bor. Iya. Udah ngejawab. Beda tuh. Ada levelnya. Antara sautan dan jawaban. Ada levelnya. Kalau sautan dia masih merem, tapi dia mencoba menjawab. Tapi kalau udah menjawab, ya berarti dia udah melek. Tapi belum bangun. Nah habis itu kata Bor, ayo Bor. Iya, zerak, baru dia keluar. Udah tuh, set dia masuk kamar mandi. Baru mandi. Enggak, sebelum kamar mandi dia duduk dulu di depan sofa. Gini. Apa ngerokok atau enggak, diem. Ngumpulin mood? Ya, diem gini dia. Nah gitu. Itu ada 5 menit. Aduh, gue ngerti lagi perasaan Boris. Gua dong perasaan gua dit. Bener. Lu juga sih. Kalau lu berarti si tim gua yang ngerti perasaan lu. Karena gua sering dibangunin juga tuh. Syuting jam 9, jam 8. Abis gitu, ya udah masuk kamar mandi. Nah kamar mandi tuh dia selalu menunggu prosesi berak. Oh berak dulu. Harus. Oh itu ada lagi nunggunya. Betul. Jadi proses dia sampai akhirnya dia bangun, bersih, beres, siap jalan itu 45 sampai sejam. Makanya gue harus duluan. Jam 4 pagi lo bangun. Jam 4 pagi gue bangun. Tidurnya jam berapa berarti? Gua jam 3. Hah? Enggak. Jam 3 pagi? Iya. Dik serius? Sumpah. Kenapa nggak lebih cepat? Karena juga gue susah tidur, insomnia. Emang ini juga ya. Emang aktifnya malam ya juga ya. Ngalong juga gue. Berarti lo tidur cuma 1 jam. Sejam. Pusing dong. Iya. Nah di radio setelah siaran baru tidur. Gitu. I see. Atau kadang-kadang gue nggak langsung balik, tidur dulu di studio, bangun baru pulang, gitu kan. Daripada di jalan ngantuk maksud gue. Mendingan gue tidur aja dulu di studio. Nah itu selama 6 bulan. Wah, bayang lagi. Bagaimana perasaan saya Raditya Dika? Tolong bantu saya, tolong. Nah masalahnya gue juga. gue ya kalau syuting film yang paling gue nggak suka itu bangun paginya. Callingan pagi nih. Iya, karena kalau kita syuting day scene lah katakanlah ya, itu callingan kan jam berapa? Jam 4 pagi kan. Kadang-kadang harus bangun kan di lokasi jam 5 gitu. Karena mau make up dan lain-lain. Itu udah paling stres gue. Mood lu jadi berantakan gitu. Lebih kayak puyeng aja gitu. Nah ada satu adegan, ini di film gue yang baru nih, namanya Catatan Harian Menantu Sinting kan. Nah, ini gue bocorin dikit aja adegan ini. Jadi ada adegan ceritanya, di cerita itu tanpa spoiler ya, tanpa spoiler ceritanya
Gua nggak bisa tidur semalaman. Oke. Tapi scene-nya pagi. Lagi ngeliat keluar gitulah, scene-nya pagi. Nah, callingan gua itu jam 4:30 pagi. Oke. Dan memang gue lagi ngantuk banget karena gue kurang tidur juga. Nah akhirnya kemarin kan gue nonton premiere di Frame, gue kelihatan banget kayak nggak tidur semalaman. Lo tahu adegan itu nggak sih yang di luar, gue lagi ngeliat luar gitu ya. Biar nggak spoiler ya, gue nggak bisa cerita banyak soalnya. Ada tapi lo inget ya? Ada yang gue ngeliat luar. Itu pas gue ngeliat di Frame, karena kan gede kan gambarnya. Iya. Anjir gue beneran kayak gak tidur karena memang gue tidak tidur. Tapi jadinya bagus kan. Jadi terdukung dong. Pas tuh. Jadinya bagus. Ini buat yang nonton video ini ya, lo perhatiin deh, ada deh adegan gue, kantong mata gue Kelihatan gini gitu. Bagus, natural. Pasti pada bilang, ih Bang Radit natural banget deh actingnya. Ih keren banget acting Bang gak Radit. tidurnya. Acting gak tidurnya kayak percaya banget kita. Malah emang ngantuk. Sekarang Anda tahu kan? Anda tahu semua bahwa memang dia tidak tidur. Emang gue ngantuk. Tapi setelah Boris cabut apa yang terjadi? Lo sendiri? Ada yang gantiin. Siapa? Tata. Cewek penyiar. Oke. Penyiar cewek gue tahu deh. Iya, dia sempat nge-MC gue. Iya, dia sempat nge-MC acara apa gue gitu. Iya betul. Itu berdua. Itu masih enggak? Enggak udah. Oh, lu udah enggak pernah siaran lagi sekarang ya? Udah enggak, abis itu soalnya pindah ke Trax kan siaran, ditarik sama Trax, gue diajak pindah ke Trax sama Gita siaran, Gita Bebita. Oh. Udah abis itu. Kenapa lo enggak di radio lagi? Tawarannya banyak yang sore soalnya Maksudnya gimana tuh? Kalau sore tuh jamnya terlalu nanggung buat gue, menurut gue ya. Kayak nggak bisa kemana-mana lu. Bener. Lu harus siaran di jam 4 sampai jam 8. Iya. Nah, itu kan jam nanggung kan? Iya. Lu mau ngambil job pagi, job mana yang bisa pagi-pagi? Ada emang job perusahaan makan pagi, yuk kita bikin acara kan jarang gitu. Ngerti. Kalau job sore nanggung juga karena jam 4 gue harus siaran gitu. Bener, itu kemarin gue kan abis jadi dosen nih di D3 kan, D3 UI. Itu juga kan pagi kan. Gue juga bilang tuh ke asisten gue kan kayak, ini sebenarnya pekerjaannya menyenangkan banget, tapi masalahnya dibangun paginya doang gitu kan. Tapi dia bilang, Bang justru bagus Bang kalau pagi. Karena abis itu abis itu kita bisa kerja. Iya benar. Karena gak ada callingan kerjaan rutin gue yang jam 6. Iya. Oh bener juga ya. Bener. Tapi abis itu kan lu bisa kerja gak? Abis itu? Bisa, cuman gini gue. Yang jadi masalah adalah kalau lu bukan morning person, lu dipaksa untuk kerja pagi, setelah paginya lu nggak bisa kerja juga ternyata. Masalahnya gue tuh susah tidur gue. Iya. Lu juga kan? Sama, gue juga susah tidur. Gue tuh susah tidur. Kemarin itu tuh gue udah mulai flu kan. Cara favorit gue adalah kalau lagi mau flu itu suntik vitamin. Nah ada klinik langganan gue di Aditya Warman itu dia punya racikan obat flu-nya yang bikin ngantuk juga. Oke. Jadi gue tahu nih, gue kalau misalnya suntik vitamin nih, gue bakal tidurnya enak nih, cepet nih. Nah masalahnya badan gue tuh aneh banget. Gue biasa tidur jam 3. Gue pengen tidur lebih cepet. Jadilah gue suntik jam 12. Jam 12 panggil dokter ke rumah, suntik vitamin, obat flu. Tidurlah gue 12:30. Bangun jam 2:30 Pak. Gak bisa tidur lagi. Ngerti gak? Dia pikirnya gue tidur siang. Badan gue mikir gue tidur sore. Ngerti gak sih? Gak deh. Emang yang aneh badan lu jadinya. Makanya aneh sih. Makanya aneh banget. Orang tuh biasanya habis gitu tidurnya lumayan panjang tuh, pules. Enggak. Jadi kayak seakan-akan kayak badan gue ngerasa bahwa body clock ya? Iya. Badan gue ngerasa ini tidur sore nih gitu. Karena kan belum waktunya tidur. Iya benar. Belum waktunya tidur dibikin ngantuk. Benar. Tidurlah gue. Bangunlah gue. Menunggu waktu tidur kan. Tapi kan jadi udah gak ngantuk. Tetap aja paginya ngantuk juga. Iya, malah gak tidur. Iya. Jadinya malah lu tetap jadi capek jadinya ya. Bablas gitu. Iya. Nah gue lagi ke tempatnya Eno Bening hari itu. Oh. Gue bilang kayak no sorry banget ya kalau gimana sebelum mulai ya. Sorry banget kalau gue lemas atau gimana. Gue gak tidur. Gue cuman tidur berapa? 2 jam ya. Gara-gara disuntik flu. Gue bilang gitu. Aneh banget badan gue. Kok bisa sih? Emang lu gak kayak gitu? Enggak. Lo tidur jam berapa biasanya? Gue ya kalau gue tidur jam 3. Bisa jam 3. Jam 3 kan? Jam 3. Lo gak pernah tidur jam 1:30 terus bangun lagi jam 2:30? Pernah beberapa kali sih. Ya kan itu kan. Itu kan. Pernah beberapa kali. Tapi biasanya kalau lagi banyak ya gitu, lagi nulis materi atau lagi banyak kerjaan kayak gitu tuh badannya kaget. Iya. Kayak ketiduran. Oh baru 2:30 ya. Iya. Udah melek lagi Nah tapinya. itu bisa tidur lagi gak? Enggak. Nah sama gue.
Dicoba dipaksain malah jadi pusing. Iya. Iya kan? Tapi nggak tidur pun juga pusing. Iya nggak tidur juga pusing. Iya itu aneh banget tuh. Gue pukul bata waktu itu kalau nggak salah. Pingsan. Pingsan dong. Sekarang nih karena libur sekolah, itu udah pasti banget gue bangun lumayan pagi. Karena anak gue pasti bangunin gue dengan cara apapun. Ya di Smackdown nih lo ya biasanya. Iya di Smackdown dipukul lah. Kalau sekarang udah lumayan lah, mereka udah cukup bermartabat ya. Dulu kan fisik banget ya, masih kecil banget soalnya. Tapi gue dibangunin tuh kayak, "Pa udah nyampe belum? Natonya udah nyampe belum?" Pesan dari Tokped kan, pesan makan gitu. "Udah nyampe belum?" "Belum Kak baru." "Pa mau beli yoyo." Pagi-pagi. Pagi-pagi beli yoyo tuh gimana Dit? Pagi. Serius lo? Serius gue. Ini udah gue beli. Mana HP gue nih? Dia mau yoyo yang ada unicornnya Pak. Oke. Nih gue kasih lihat. Ada gambar unicornnya. Yang gue beli nih. Mainan tradisional anak yoyo. Lampu karakter unicorn. Dia mau yang unicorn Pak. Tapi dia tagihnya pagi-pagi. Yang ngeselin ya. Yang ngeselin adalah sore. Kan dia minta sore. "Papa, kakak mau main yoyo. Kakak tahu nggak yoyo itu mainan apaan?" "Tahu Pak, yang kayak gini-gini." Rapper maksudnya mainan rapper. Mainan yang yoyo. Yoyo. Tahu nggak gitu kan. Terus iya Pak, mau yang kayak gimana? Buka-buka. Nah gue paling suka beliin mainan tuh sambil buka Tokped kan. Iya. Mau beli yang mana? "Ini Pak, unicorn. Oke." Nah masalahnya kadang pengiriman itu kan nggak langsung nyampe. Iya. Ada yang instan tapi udah cut off, jadi besoknya. Iya, Ada betul. yang dikirim pakai pos. Nah dia tuh kode kayak gitu, setiap pagi nagih gua, "Udah belum Pak, udah belum." Tapi harus pagi. Pas gua lagi teler-teler ya, "Pa." Oh iya, emang caranya ya Emang supaya gitu. diiyain atau enggak? Iya benar ini gitu ya. Karena dia pikir udah hari baru. Benar. Karena kalau udah hari baru sudah datang. Benar. Karena kan dia habis bangun tidur juga. Iya. Di kuping gua lah, squishy udah squishy yang donat Pak. "Belum Kak." Ini unicorn yoyo udah belum Kak. Sampai akhirnya gue ada kali sehari 2 hari di unicorn ini di kuping gua kan. Unicorn udah. Akhirnya datang Pak. Datang gue buka, "Nih lu main seharian." Gue bebas gue nggak di unicorn Nggak datang. digangguin ya. Udah besok pagi dibangunin lagi dong. "Pa rusak unicorn." Beli lagi Pak unicorn. Pak unicornnya rusak Pak. Dia gak bisa mainnya. Terus dia kesel. Jadi belibet kemana-mana. Jadi kayak gini-gini. Jadi gak bisa dimainin lagi. Pak rusak. Ya Allah dia gitu. Oke, ini untuk show-nya. Yap. Penjualan tiket udah bisa dibeli. Sudah. Di mana kalau mau beli? Di tip-tip. Di tip-tip. Iya, di tip-tip tuh ada, langsung cari aja. Oke. Laki Abis, Rendika Jamil. Laki Abis, Rendika Jamil. Silakan beli di tip-tip. Itu di aplikasi bisa, di website juga bisa. Ya, betul. Berarti ya. Betul. Ada ininya nggak? Ada VIP apa segala itu? Gue sih bikin untuk yang sekarang pre-sale kan. Baru pre-sale? Pre-sale dulu gitu. Pre-sale dibikin sampai H-1 lah pre-sale-nya. Emang diskon berarti? Enggak lah, maksudnya ada waktunya. Ada waktunya. Pre-sale harga berapa? 3,5. 3,5, oke. Ya, Itu pre-sale-nya. Nanti begitu harga normalnya 500. Jadi kalau mau dapat harga bagus ya harus sekarang kan? Betul. Tempatnya Di Usmar Ismail. venue kesayangan gue itu. Ya. Itu enak banget venue-nya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau nonton stand up kayaknya cocok di situ sih. Iya. Dan Iya, itu juga enak memorable aja buat gua kan. Karena suci. Iya, di situ pertama kali berkecimpung di dunia stand up ya di Usmar Ismail lah, di panggung besar Usmar ya. Berarti memang sengaja nyari Usmar. Oh, nggak ada pilihan lain waktu itu. Langsung Usmar, Iya, Usmar aja secara emosi nih gitu. Iya, biar ada kedekatan secara emosional aja. Ini momen gua ya udah mas 10 tahun gua nunggu special show gua. Habis itu juga pas banget umur gua 40, kayak banyak merayakan banyak hal yang bisa gua rayakan di atas panggung gitu. Di Usmar Ismail tadi tiket harga 350 buat yang pre-sale. Show-nya tanggal berapa? Show-nya tanggal 19 Oktober. 19 Oktober. Oke, lo udah gimana persiapan nih? Udah jadi banget materi atau masih open mic? Alhamdulillah sampai sejauh ini sih belum. Tapi udah nulis kan? Udah Oke. nulis. Open mic berarti nanti. Kayaknya akan nyoba kayak lu, Dit. Gimana tuh? Iya, yang bikin sendiri. Bikin sendiri. Itu paling enak. Iya, kayaknya mau bikin gitu gua. Ngundang-ngundang orang gitu. Di tempatnya podcast Ancur aja. Bisa.
Enggak sih, kekecilan. Dit kecil banget tempat Di podcast Noise hancur. kan ada. Oh iya, bisa, Yang di di sana Noise bisa. kan? Di Noise Atau bisa. enggak kayaknya nyobain di Ketawa juga sekarang udah ada, Dit. Hah, di mana? Ketawa, Fatmawati. Oh iya, Udah. baru buka. Buka lagi ya, buka baru. Oke, kayak gimana tuh tempatnya? Ketawa Comedy Club. Sebenarnya bentuknya jadi lebih Gede nggak? Lebih Comedy gede? Club. Enggak Sama? gede-gede. Iya segituan juga kok. Secara belum sih, sekarang masih dibangun kan. Secara lightingnya juga masih belum proper untuk segala macam. Di mananya Fatmawati? Oh, gue pasti main tuh. Di bawah Tory Bar. Oh, Fatmawati. oke. Dekat sebelum rumah sakit apa ya itu ya? Pas di Fatmawati itu loh, gue lupa namanya. Rumah sakit Fatmawati. Kayaknya ya di situ. Karena kan di Fatmawati. Oh, iya ya, sebenarnya Oh, rumah Fatmawati sakit Soekarno kan. Beda berarti kan. Rumah Ya sakit- di situ. Itu ya baru. Kayaknya gue mau nyobanya di situ tuh di Ketawa. Mau open mic di situ. Ketawa Comedy Club. Oke, siap. Nanti akan ada tour kah atau Belum tahu, mudah-mudahan kalau memang misalnya ada yang tertarik, ayo bikin di sini Bang gitu. Ya ayo aja gue mah. minimal Bandung gitu kali ya? Kayaknya ya. Iya kan? Iya. Bandung pasti seru banget sih. Pulang kampung. Siap. Iya. Oke teman-teman, itu tadi Randika Jamil, show-nya judulnya Laki Abis, bisa dibeli di Tip-Tip. Thank you Dika udah Sama-sama. sharing-sharing, udah ngobrol-ngobrol dan udah klarifikasi soal Kemal tadi. Emang gak ada. Thank you Itu semuanya.